Selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya nih buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke. Jadi kesempatan kali ini teman, gua akan coba untuk cek update news seputar Bitcoin ya, karena udah lama banget nih gua nggak cek and recheck mengenai sentimen-sentimennya ya yang diupdate di YouTube teman. Nah, kali ini gua akan cek updatean apa aja dan nanti sekalian kita akan coba cek price actionnya seperti apa teman ya. Oke. Jadi pastiin kalian stay tune ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum join nih di grup tele gue, silahkan join ya teman. Karena di situ juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency serta sentimennya. Jadi gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan, dan gue juga sering kali untuk share airdrop free yang bisa kalian ikuti teman. Nah, nanti untuk semua linknya, link join ya, gue sediain semua nih di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik buy lah, oke? Oke teman, kalau kita lihat memang gue udah jarang banget ya ini update ini tahun 5 hari 2 hari gitu teman ya. Kalau untuk live mungkin hampir setiap hari gue live ya. Oke, jadi kita nggak usah kelamaan melihat market saat ini tuh sedang hijau royo-royo teman ya. Dan Bitcoin saat ini berada di level 63.141. Sepertinya Bitcoin tuh saat ini uji resisten di 64 ya, karena target gua kemarin di 64.000 US dollar itu udah ketembus ya. Meskipun ada target berikutnya yang mungkin masih dalam proses ya, mudah-mudahan ketembus juga gitu teman. Nanti untuk lebih detailnya kita cek aja nanti ya untuk price actionnya. Nah, sebelum kita untuk pembahasan price action ya, jadi kita akan coba untuk kulik ya ada sentimen apa aja. Nah, mungkin nggak semuanya gue sebutin, tapi ini hal-hal yang penting yang wajib kita pantau dan waspadai ya teman. Oke. Dan di sini untuk Ethereum, kalau kita lihat ya, pertumbuhan itu cukup lumayan tinggi daripada BTC ya teman. Ya, melihat memang semenjak Ethereum tuh disetujui ETF itu belum ada performa yang cukup signifikan ya teman ya. Kalau BTC memang setelah disetujui ETF itu memang nggak langsung mencuak naik ya. Jadi ada proses ya. Nah, kalau gue lihat sekarang untuk dana ETF Ethereum tuh sudah mulai masuk mungkin ya. Karena dari dulu pas disetujui itu sampai sekarang tuh belum ada tanda-tanda. Nah, ini udah ada tanda-tandanya ya bahwa Ethereum tuh naik 4% ya. 4% lebih tinggi daripada Bitcoin untuk sekarang. Gitu. Mudah-mudahan ini akan lebih tinggi lagi ya. Ya, feeling gue seperti itu untuk Ethereum teman. Untuk altcoin lainnya masih tipis-tipis untuk perkembangannya. Hanya Solana ini ya yang lumayan, terus ada beberapa sih ya. Chainlink juga untuk pengembangannya cukup aktif banget ya. Kalian ya minim wajib punya lah ya. Oke. Dan Dior ya, Dior bukan wajib punya sih ya. Yang pasti kalian harus Dior sebelum kalian menginvestasikan uang kalian di cryptocurrency, karena resikonya cukup tinggi banget ya. Resikonya cukup tinggi banget teman. Oke. Oke teman ya, ini gue skip aja tes gitu. Kita akan sebelum nanti untuk lanjut ke price actionnya teman ya. Nah, gue akan infoin nih teman ya. Jadi baru-baru ini gue kutip dari Arkham teman ya, dimana mereka tuh mendeteksi teman ya bahwa katanya ada alamat BTC yang katanya itu dari tahun 2009 tuh aktif lagi cuy ya. Jadi ini alamat BTC, ini alamat para miner di tahun 2009 ya, Januari 2009 cuy. Crazy ya, udah berapa puluh tahun dia aktif lagi nih cuy. Nah, katanya alamat BTC dari tahun 2009 bangun setelah kesunyian total katanya. Beberapa alamat penambangan Bitcoin paling awal baru saja bangun ya. Jadi mereka itu memindahkan sekitar 250 BTC. Kalau dikonvert sekarang harganya itu sekitar 15.950 juta US dollar. Makanya banyak yang infoin itu dibuletin ya, 16 juta US dollar. Jadi 250 BTC itu dipindahkan dari 5 alamat yang aktif di bulan pertama keberadaan Bitcoin temen ya, semenjak Januari 2009. Wah ya. Nah, ini kebetulan nih si Arkham dia ngasih bukti atau screenshotan atau transaksi explorernya dari perpindahan itu ya, ini from to ini ya, dipindah 49,9 BTC. Ini rata-rata dipindah 50 BTC ya temen. Nah, ini yang lebih jelasnya ya.
Tuh lihat kalian ya. Tuh dipindahin semua cuy ini 50 50 50 50 50 ya. Nah ini teman ya, kalian bisa lihat ya, kalau kita total memang ini sebesar 250 BTC ya, atau setara ya kita bulutin lah 16 juta US dollar temen. Crazy nggak tuh ya. Tapi selagi dana itu hanya dipindahkan aja, itu no problem sih temen ya. Yang ngeri itu dipindahkan ke centralized exchange. Kalau yang ngeri itu seperti itu ya. Kalau itu sampai terjadi ya wassalam, itu pasti ada kemungkinan dijual ya, entah dijual semuanya atau dijual sebagian kalau di centralized exchange ya teman. Tapi ini nggak ada ya keterangan dipindahkan ke centralized exchange, tapi mereka hanya menyebutkan dipindahkan saja gitu teman. Artinya kan ada aktif ya, ada aktivitas di sini gitu ya, tapi infonya ini hanya dipindahkan aja. Artinya di sini kita itu yang bisa kita ambil, oh ternyata ada aktivitas nih, sudah mulai ada aktivitas. Jadi ada kemungkinan nih mungkin di bull market nanti di 2025 pasti akan dijual ini ya teman-teman. Ada kemungkinan dijual ya, karena kita logika aja dari 2009, dari 5 alamat yang aktif di bulan pertama keberadaan Bitcoin itu nggak aktif sampai sekarang, tiba-tiba aktif gitu loh ya, dipindahkan untuk BTC-nya itu ya, intinya seperti itu ya. Jadi kita juga ini harus pantau-pantau juga ya. Ini kebetulan di tweet sama si Arkam, dan beberapa newsnya mungkin udah ada gitu ya. Dan tadi juga udah gue infoin ya di grup tele juga gitu. Nah yang kedua di sini gue mau sorotin nih ya, bahwa katanya sih MicroStrategy atau perusahaan milik Michael Saylor ya mengumumkan rencana untuk membeli lebih banyak Bitcoin nih cuy, setelah penawaran pribadi sebesar 1,01 miliar US dollar teman. Jadi memang baru-baru ini teman ya, si MicroStrategy teman ya telah menyelesaikan penawaran obligasinya teman ya, obligasi senior, yang dimana dari obligasi itu si MicroStrategy atau Michael Saylor lah ya mendapat gelontoran dana itu sekitar 1 miliar ya, 1 miliar US dollar. Rencananya akan dibuat untuk mengakumulasi Bitcoin gitu teman ya, sebagai aset cadangan khas ya. Yang kita tahu memang MicroStrategy itu ada salah satu perusahaan dari Michael Saylor yang benar-benar selalu ya mengakumulasi Bitcoin gitu teman. Kalau kita lihat ya saat ini untuk perusahaan tersebut itu telah memegang sekitar 244.800 BTC teman ya, sebelum pengumuman tersebut ya, sebelum pengumuman ini maksudnya ya. Jadi ini adalah bisa dibilang ya pemegang Bitcoin korporat terbesar ya gitu teman ya, untuk MicroStrategy ini gitu teman ya. Makanya pas kemarin-kemarin tuh Bitcoin naik, harga sahamnya naik ya MicroStrategy itu teman, menjelang halving kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi ini kabar yang cukup menarik ya, bahwa semakin kesini semakin Bitcoin ya atau cryptocurrency itu semakin terlihat banget digandrungi lah ya teman, atau diincar banyak orang-orang besar di dunia ini, intinya seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja temen ya untuk newsnya ya temen. Dari mulai ada dompet aktif atau wallet aktif dari 2009 ya, sampai sekarang baru aktif lagi dan memindahkan 250 BTC. Dan tadi MicroStrategy telah mendapat dana gelontoran dari obligasi itu 1,01 miliar ya, yang akan nantinya digunakan ya, mungkin beberapa ya digunakan untuk mengakumulasi BTC. Ya ini cukup kabar plus ya, menarik lah ya. Nah sebelum kita nanti lanjut untuk mengenai price action dari BTC teman ya, jadi di sini teman ya nah sembari kita menunggu ya sambil pantau-pantau market, nah di sini teman ya gua mau ngenalin ada namanya penambangan mining startup ya, dimana di sini kalian bisa memanfaatkan aset-aset nganggur kalian ya teman ya, atau bisa memanfaatkan aset yang ada di mining startup ini buat kalian lipat gandakan teman ya. Nah ini di mana sih? Ini di Gate.io teman ya. Jadi mining startup ini adalah salah satu bisa dibilang fitur terbaru ya dari Gate.io, mining startup, terus tax startup ini juga ya. Kalau startup Gate.io ini kan platform peluncuran airdrop ya, atau token-token baru ya. Kalau mining startup ini teman, kalian tuh hanya bisa men-stake token dan kalian mendapatkan reward ya teman ya. Intinya seperti itu. Nah di sini kita akan cek aja ya mining startupnya itu ada apa aja sih teman gitu ya.
Oke, dan kalau kalian lihat di sini untuk startup mining ya, quick staking dapatkan potensi token baru ya. Jadi di sini rata-rata yang di staking di sini teman ya, ini adalah token-token baru ya, artinya baru listing di Get.io gitu teman. Nah, di sini memang ada mark ya, yang ini sedang berlangsung mark ya. Terus ini berapa nih ya? Periode staking 21 hari. Nah, kebetulan nih juga ada airdrop 2049 nih ya. Ini token baru juga nih yang baru ke listing di Get.io ya. Ini yang ini sedang berlangsung juga nih game ya. Jadi ada beberapa cuy, game airdrop 2049 sama mark ya. Jadi kalau kalian memiliki salah satu token dari ini, kalian bisa langsung maksimalkan di mining atau startup mining di Get.io teman. Kalau nggak punya bang, ya kalian misalkan pengen nyoba, kalian bisa buy di market spot Get.io ya. Kalian beli airdrop 2049 nih di perdagangan Get.io di spot sini ya. Airdrop 2049 ada, kalian ketik aja di sini teman. Nah setelah kalian buy, kalian bisa stake tuh di sini. Ini periode stakingnya 10 hari dan ini penambangan berakhir dalam 9 hari 6 jam lagi. Artinya ini baru aja teman ya. Oke, dan mereka menawarkan APR 10 hari itu APR-nya gila cuy. Ini 1641% teman ya. Oke, jadi misalkan kalian udah punya, kalian langsung aja pergi ke startup mining ya teman ya. Nanti kalian langsung pilih airdrop ini kalau kalian udah punya ya. Nanti linknya gue sediain semua lah di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal klik aja. Kalian klik stake di sini. Nah, di sini teman ya, untuk minimum staking dari token ini itu kalian harus punya minimum 50 ya. 50 token ya, token airdrop 2049 ya. Nah, setelah itu kalian langsung klik konfirmasi, teman ya. Di sini kalian klik konfirmasi ya. Setelah klik konfirmasi, kalian tinggal klik aja di sini ya untuk kita lihat ya reward kalian. Nah, di sini ya, kalian bisa lihat reward kalian. Ingat teman-teman ya, hadiah rewardnya setelah kalian mengikuti stake ini, teman-teman, itu per jam masuk cuy. Jadi per jam masuk di akun spot kalian gitu, teman-teman. Kalian bisa cek di sini ya, untuk hadiah aja. Jadi sesimpel itu untuk mengikutinya. Pokoknya kalian punya token airdrop 2049, beli di market spot, habis itu kalian staking tuh ya. Kalian staking 10 hari. Nah, ini adalah staking fleksibel ya. Jadi meskipun nggak 10 hari atau kalian 3 hari atau 4 hari udah bosen, itu udah kalian unstake teman ya di sini ya. Oke, jadi sesimpel itu untuk mengikuti mining startup dari Get.io ini gitu teman. Oke, nanti untuk linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Ingat ini per jam masuk cuy. Kayak layaknya kemarin tuh gue staking docs ya tahun per jam tuh masuk, lumayan ya. Jadi maksimalkan kesempatan ini mumpung ada ya. Tadi ada mark, ada airdrop, ini ada game ya. Ada 3 token ya jenisnya yang bisa kalian manfaatkan di mining startup teman. Oke, selamat mencoba ya. Semoga kalian cuan. Nah oke teman ya, kita langsung aja untuk cek and recheck market dari BTC teman. Oke. Oke teman ya, di sini udah masuk di time frame 1D untuk market Bitcoin teman ya. Sebentar kita akan langsung cek aja marketnya seperti apa nih kira-kira ya. Karena kemarin target gue udah nyampe ya cuy. Target gue kemarin untuk Bitcoin itu ada di 64 temen. Dan selamat buat teman-teman yang kemarin mungkin udah serok tipis-tipis ya di area sekitar 557 atau di area sekitar 60 ya temen. Itu udah serok ya, lumayan lah ya opitnya. Nah tapi memang temen ya, sebentar ini gue ini dulu ya. Nah tapi memang kalau kita lihat ya di area sekitar 64 ya, 64 ya sampai 65 itu memang di tanggal-tanggal 26, 25 Agustus 2024 ini itu banyak sekali suplai. Makanya kemarin pas ada kenaikan, gue targetin di area sekitar 24 sampai 25. Ya, karena gue yakin ketika market BTC di situ pasti dia akan uji resisten. Contoh nih ya, kemarin dia udah nyentuh tuh di 64.000 berapa nih? 64.100 ya atau 200 lah ya di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini sudah mulai tuh kelihatan tuh sumbu-sumbu lilinnya. Artinya ini uji resisten dia di sini karena dia ada tekanan naik, tapi di situ ada supply, ya. Jadi dia ketahan gitu untuk kenaikannya. Nah, pasti timbul pertanyaan nih, bagaimana untuk kelanjutannya? Apakah ini masih bisa naik atau enggak, gitu ya? Nah, di sini kita akan coba nih, kita akan coba cek, teman. Kalau kita cek ya di time frame 1D. Secara KDJ-nya
ya, ini berpotensi untuk dia mengalami suatu koreksi teman nih ya. Meskipun terlihat memang belum semua terkonfirmasi, tapi ini berpotensi untuk dia BTC itu mengalami suatu koreksi gitu teman, yang gue lihat loh ya. Karena sebelum-sebelumnya juga sama, no, kalian bisa lihat tuh di sini ya, sebelum-sebelumnya nih yang gue buletin ya. Kalian fokus yang gue buletin kuning. Oh ya, yang gue buletin kuning. Sebentar, kita akan. Nah, apa yang terjadi sebelumnya juga, dia kebanting marketnya cuy. Ya, jadi ini ada indikasi bahwa BTC itu berpotensi untuk terkoreksi gitu teman untuk sekarang ya. Tapi apakah ini akan dikonfirmasi dari beberapa indikator yang gue pakai lainnya bang? Oke, kita akan coba cek dari segi MACD ya. Dari segi MACD memang belum mengkonfirmasi suatu penurunan yang tajam ya, karena di sini gue lihat belum ada sama sekali indikasi persilangan teman ya. Tapi di sini kita udah bisa melihat bahwa sudah ada pola atau bentuk dari candle MACD-nya ini berwarna merah gitu teman ya. Jadi ini gue rasa akan mengindikasikan akan adanya koreksi meskipun secara MACD itu belum terkonfirmasi ya. Oke, kalau di MACD terkonfirmasi gimana bang? Gue rasa akan ada penurunan yang cukup lumayan tajam gitu teman ya. Dan dari RSI yang gue lihat ya, ini RSI-nya masih di atas level 50. Artinya kecenderungan koreksinya itu rendah ya teman. Kecenderungan koreksinya itu rendah. Jadi gue pikir dia mungkin ya akan terkoreksi itu di area sekitar sini nih kalau untuk RSI-nya ya. Nah, di area sekitar 56 ya. Jadi dia akan terkoreksi tipis ya ini sampai 5657 ini dan melakukan konsolidasi. Yang gue lihat seperti itu untuk RSI-nya. Jadi secara harga memang ini akan terkoreksi tapi masih berpotensi untuk mengalami suatu kenaikan ya. Jadi masih berpotensi gini untuk BTC karena posisi dari RSI-nya sekarang tuh masih di atas 50 teman. Oke, intinya seperti itu. Dan kalau kita cek dari volume transaksi bagaimana, jadi memang beberapa hari ini ya, dari mulai tanggal 17 sampai 20 September untuk Bitcoin itu volume transaksinya tinggi banget ya untuk buy khususnya ya atau pembelian. Tapi di sini bisa kita lihat ini penjualan sudah mulai terbentuk ya. Tapi apakah ini memungkinkan penjualan berlanjut bang? Yang memungkinkan koreksi bisa aja teman. Karena memang dia udah naik dari mulai berapa nih ya? Dari mulai 8 September ya sampai 20 September ya, BTC itu total dia itu naik udah sekitar 22% ya, dari mulai berapa nih? Sebentar. Kita 8 September sampai 20 Septemberan ya. Berarti kan hampir 2 minggu dia udah naik 22%. Sekelas BTC naik segini tuh udah gede banget cuy. Udah gede. Jadi kalaupun ada koreksi itu hal yang sangat wajar ya, selagi dia nggak koreksi terjun-terjun banget gitu teman. Oke. Nah, sekarang kita akan compare untuk price koreksinya ya. Di sini sebelumnya dia terkoreksi sekitar 5% ya, ini terkoreksi 5%. Andai kata dia sama terkoreksi 5% itu nyampe mana BTC? Mungkin itu bisa kita targetkan harganya ke situ, teman. Jadi kemungkinan besar ya, kemungkinan besar BTC itu ya, kalau kita compare dengan histori penurunannya, itu BTC memungkinkan akan terkoreksi di area 60.000 lagi, temen ya. Itu potensinya ya. Ini gua hapus dulu aja. Nah, jadi potensinya akan terkoreksi di area sekitar 60.000 lagi ya, yang gue lihat ya. Tapi ini memungkinkan BTC itu untuk naik. Jadi kasarnya tuh seperti ini ya, pola-pola kasarnya itu seperti ini. Sebentar, gue akan kasih simulasinya ya. Nah gini, ini pola-pola kasarnya terkoreksi ya. Nah kalau nanti di sini demandnya itu banyak ya, atau ngebuat pijakan di sini, ini bisa aja dia langsung gini teman. Bisa aja seperti itu ya, atau dia mungkin menuju ke area 69 ya, bisa jadi seperti itu kalau memang demandnya memungkinkan untuk melakukan hal tersebut gitu. Tapi yang pasti sekarang gue lihat BTC itu memungkinkan untuk terjun ya ke 60, meskipun gue lihat sekarang potensi terjunnya itu nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya ya teman. Tapi melihat dari historinya di sini nih, yang dia turun 5%, berarti kan dia kalau mengikuti histori itu bisa ke 60.000 US dollar.
Itu ya, seperti itu ya untuk analisa gue untuk Bitcoin ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk tunggu aja dulu ya, karena ini masih berpotensi ya, berpotensi mengalami koreksi tipis lah ya. Untuk Bitcoin saat ini berada di 62.900 ya. Ada kemungkinan dia ke 60, teman. Coba kita akan cek dulu dari segi Fibo ya, buat mastiin lagi ya. Jadi double ya buat kita mastiin sesuatu. Nah, di sini kalau gue cek ya dari segi Fibo area 0,382-nya tuh malah ada di sini, teman. Nah, jadi kita bisa ini aja ya, kasih dua target aja. Nah, di sini kalau secara histori dia bisa ke sekitar 60 ya. Secara histori dia bisa ke 60.000. Tapi secara Fibo dia bisa 61. Ya mungkin area terdekatnya di 61.700 ya. Kemungkinan untuk BTC itu bisa terkoreksi. Ya kalian bisa entry di 61 lah ya, 61.700, 60.900 ya. Itu ya, seperti itu teman. Ya oke, mungkin itu aja teman ya untuk updatean news serta price action dari market BTC. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa, sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena hasil subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, akhir kata sampai jumpa. Bye bye.